Iya. Kita sudah berdoa. Kita sebelum kita buka pelajaran dengan tema kewajiban dan hakku, kewajiban dan hakku di sekolah. Ya, kita mempelajari kewajiban dan hakku di sekolah. Di pelajaran kemarin kita sudah mempelajari hak dan kewajiban. Hak itu apa itu hak? Yang kita dapatkan, kewajiban kita apa? Hah? Yang kita lakukan. Jadi untuk itu harus diingat dan dipahami bahwasanya kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita di sekolah. Kemarin kita mempelajari hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Dan Bapak tambahkan kewajiban kita sebagai warga negara. Itu kan kita pelajari minggu kemarin. Apakah ingat itu? Ingat. Jadi itu kita harus tahu bahwasanya apa hak kita di sekolah dan kewajiban kita di sekolah. Siapa yang tahu hak kita di sekolah? Ya, sebelumnya itu kita sebelum masuk ke tema kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hah? Ada semua? Ada semua? Kalau berarti hadir semua, tidak ada absen, akan kita mulai pelajaran kita. Dan kita bernyanyi, apa nyanyi kita? Hah? Tangan diputar-putar ya. Coba dulu kita bernyanyi agar semangat belajar nanti, agar cepat menangkap. Ya, kita nyanyi 1, 2, 3, ya. Kita dengan tema hak dan kewajibanku, hak dan kewajiban di sekolah. Ya, hak kita di sekolah apa? Siapa tahu? Coba dulu sebutkan satu aja dulu. Hak. Dia mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Terus apa kewajibanmu? Iya, dia harus membersihkan sekolah atau kelas atau halaman. Itu kewajiban kita dan bergotong royong untuk kebersihan di sekolah. Kalau kita sudah tuntut hak kita, berarti kewajiban kita harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan kewajiban kita? Karena hak yang kita sudah inginkan sudah ada, yaitu mendapat ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Itulah hak kita dan kewajiban kita di sekolah. Kita sudah tahu tadi apa hak kita, hak dan kewajiban kita. Hak kita terima, kewajiban kita laksanakan. Banyak macam-macam hak dan banyak macam-macam kewajiban kita yang kita terima. Ya, apa itu satu kewajiban kita? Coba disebutkan satu kewajibanmu di sekolah. Membersihkan? Ya, membersihkan kelas itu. Kewajiban kita membersihkan kelas. Kamu apa hakmu di sekolah? Bersama meminjam buku. Kita harus meminjam buku di sekali itu sudah hak kita itu. Meminjam buku. Ya, kita harus bisa meminjam buku di perpustakaan agar kita dapat membaca dan menulis dan berhitung. Kunci daripada membaca adalah menambah ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan.
untuk dimengerti dan dikerjakan dan dilaksanakan. Kita harus tahu bahwasanya kita belajar itu adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang kita tahu dan kita terima untuk kelak bekal kita di masa depan kita. Jadi untuk itu marilah kita belajar. Marilah kita saling membantu, bergotong royong melaksanakan pekerjaan ataupun pembelajaran yang kita laksanakan. Misalnya, contohnya tema kita sekarang, hak dan kewajiban. Selaku warga negara Indonesia yang baik atau selaku murid SD yang baik, kita harus tahu kewajiban kita di sekolah. Kita tahu jalan di sekolah, berhak menerima, misalnya apa tadi satu lagi? Selain dari menerima pembelajaran sekolah, apa hakmu di sekolah? Apa itu? Apa lagi? Selain hakmu menerima pembelajaran di sekolah, apa lagi? Kemarin kan terangkan kita berapa hak dan kewajiban kita. Sudah Pak Guru berikan soal kemarin. Tapi ini bukan diingat lagi. Kenapa? Berarti kalian kurang belajar di rumah. Iya. Hak dan kewajiban di sekolah adalah satu apa itu? Menonton. Iya. Yang tonton dulu itu. Apa itu hak dan kewajiban kita di sekolah itu? Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang baru subscribe channel YouTube kami, silahkan di subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Juga merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Nah, teman-teman, ternyata hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Dan untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik? Maka, dapat diberi sanksi sesuai aturan yang telah diberlakukan. Teman-teman, selain melaksanakan hak dan kewajiban, ternyata kita juga harus bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, apa sajakah hak siswa di sekolah? Berikut akan saya paparkan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan
guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Dan kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut beberapa kewajiban siswa di sekolah. Hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan, dan saling menolong. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Iya. Kita telah tadi melihat Yuk berbagi ilmu dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. ya, sudah ditonton kan? Apa tadi hak dan kewajiban? Ya. Sudah tahu kan itu? Setelah kita menonton tadi mendengar apa itu hak kita di sekolah dan apa hak kita di ruang kelas. Nah, ini kembali contohnya, hak dan kewajiban itu adalah suatu misalnya nata taman di sekolah, menyiram bunga di sekolah, dan menjaga kebersihan di pekarangan sekolah. Itulah kewajiban kita selaku siswa yang ada di SD kita ini. Jadi untuk itu harus kita mengerti bagaimana hak dan kewajiban sebagai murid di sekolah. Kita harus tahu apa tujuannya. Tadi apa pengertian dari kewajiban? Apa tadi pengertian dari kewajiban itu? Hah? Siapa tadi bisa mendengarkan pengertian kewajiban di sekolah? Siapa? Hah? Itu tidak bisa dipisahkan, kewajiban dan hak itu selalu terhubung. Kalau sudah ada hak berarti ada kewajiban kita. Itu tidak bisa dipisahkan karena di antara dua itu adalah selalu bersaling mendukung di antara keduanya. Hak itu, apa itu hak dan apa itu kewajiban kita di sekolah. Maka untuk itu, maka dengarkan, lihat siapa itu. Hak adalah sesuatu yang dimiliki. Nah itulah, hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Nah itu, hak kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban ini. Seperti tadi, sudah kita laksanakan kewajiban kita. Ini contoh beberapa hal yang diterima oleh siswa ketika berada di sekolah. Satu apa itu? Mendapatkan ilmu, pengetahuan dan guru. Hak sebagai seorang siswa yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang ada di sekolah ataupun ilmu pengetahuan. Orang tua menyekolahkan anak di suatu sekolah dengan tujuan supaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari sekolah agar mereka nantinya diharapkan akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru dari berbagai mata pelajaran yang diberikan sesuai tingkatan kelasnya. Misalnya ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, dan ada kelas 5, dan ada kelas. Nah, kita menerima pelajaran itu sesuai dengan tingkatannya. Misalnya kelas 1 mengenalkan huruf dan belajar menu dan belajar membaca. Sedangkan sudah kelas 4, kelas 5 dia sudah tahu membaca, menulis, berhitung. Itu sesuai dengan
diberikan pelajaran juga membaca, padahal dia belum tahu. Jadi itulah, misalnya siswa memiliki hak untuk diajar atau dibimbing oleh guru yang berkompeten di bidangnya akan menjadi siswa yang pintar dan berprestasi. Ya, Pak Guru di sini berdiri karena Pak Guru dulu sekolah. Bapak Guru mempunyai kompeten untuk mengajarkan apa pelajaran yang diberikan sesuai dengan pelajaran yang diterima oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru dulu mulai dari kelas 1 SD, kelas 2 sampai kelas 6, lanjut lagi ke SLTP, kelas 1 sampai 2 dan 3, melanjut lagi ke SMA, 1, 2, 3, kelas 1 ke 3, dan melanjut lagi perguruan tinggi selama 5 tahun atau 10 semester. Pak Guru dari kuliah dulu 10 semester atau 5 tahun. Makanya Bapak dapat menerima kompeten dalam pelajaran untuk dipelajari oleh yang seperti yang kalian dengarkan dan kalian lihat Pak Guru sekarang mengajar. Itulah sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Jadi untuk itu anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, agar mendengarkan, agar rajin di sekolah, jangan malas belajar di rumah, agar Anda seperti Bapak Guru yang di depan ini sekarang bisa mengajar anak-anak sekolah. Agar kalian sama SD, apa yang akan jadinya nanti. Jadi untuk itu dengarkan itu kita harus tahu bahwasanya perlunya suatu pelajaran itu untuk mencapai cita-cita kita. Apa sebenarnya cita kita? Kalau kita sudah menerima hak kita, belajar di sekolah, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. 2, menggunakan fasilitas sekolah. Apa itu fasilitas sekolah? Apa itu fasilitas sekolah? Bangku, gedung, meja, papan tulis, apa lagi? Buku, pulpen, tas. Itulah kalau kita misalnya menggunakan fasilitas sekolah. 3, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Apa itu perlindungan kalian dari pihak sekolah? Kalau sakit ya dibantu dan diantar ke rumah, pulang ke rumah. Menjaga kalian agar jangan misalnya keluar dari gerbang sekolah. Kalau kalian sudah keluar, mobil banyak berlintas, makanya nanti bisa kita apa? Bisa nanti kita kecelakaan. Bapak Ibu Guru melindungi kalian, membuat pagar dan membuat pintu gerbang. Itulah hak dan kewajiban kalian, perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Mengajukan pertanyaan. Ini yang sering kita dengarkan adalah setelah kita pembelajaran, kita harus bertanya. Mengajukan apa pertanyaan misalnya, Pak Guru, bagaimanakah pelajaran selanjutnya nanti? Setelah kita mempelajari hak dan kewajiban, kalian harus bertanya. Dengarkan dulu nanti dulu ya, anak-anak jangan dulu ya, kalian tahu pandai di sekolah ini. Perhatikan dulu, lipat tangannya, dengarkan Pak Guru, ya. Inilah satu kewajiban kalian, mengajukan pertanyaan. Apa pertanyaan yang misalnya contohnya Bapak Guru tadi menerangkan, kalian harus bertanya. Misalnya tadi Pak Guru saya lupa, apa itu tadi hak dan kewajiban? Apa dari pengertian dari hak dan kewajiban? Bisa ditanya, itulah hak kalian selaku anak didik di sekolah. Yang kelima, menyampaikan pendapat. Siswa di lingkungan sekolah juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Apa itu pendapat kalian? Misalnya, Pak Guru, bolehkah kita belajar sambil bermain? Itu pertanyaannya, pendapat kalian. Bagaimana pendapat Pak Guru? Kalau misalnya kita belajar sambil bermain, bolehkah kita belajar di luar gedung ini, misalnya di bawah pohon? Itulah pendapat apa nanti pendapat Pak Guru? Dijawab bisa. Kalau menurut pendapat saya, siapa namamu tadi? Erlina, Lira, apa Pak? Maksudnya, misalnya pendapat saya ini bagus. Kalau kita di akhir semester nanti, setelah menerima rapor kita pergi jalan-jalan ke pantai, pendapat kalian itu bisa saya jawab.
sesuai dengan apa misalnya maksud dan tujuan kita pergi jalan-jalan. Apakah kalian punya uang agar ada ongkos kita sampai ke sana? Nah itu pendapat kalian itu bisa diterima dan disalin melalui rapat sekolah kita agar semua yang kalian berikan pendapat itu bisa ditampung. Oke? Yang kelima, contoh kewajiban siswa di sekolah lagi. Yang selanjutnya ini. Nah, contohnya di kewajiban kita di sekolah. Nah, coba dulu baca tadi apa? Satu apa itu? Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Ini harus kewajibannya. Ya, menaati peraturan. Misalnya setiap sekolah pastinya memiliki peraturan dan tata tertib masing-masing. Peraturan dan tata tertib di setiap sekolah bisa saja berbeda. Satu sama lainnya. Nah, tugas seorang pelajar yang pertama adalah berkewajiban untuk menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Peraturan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan kondusif, membuat lingkungan sekolah menjadi tertib dan melatih kedisiplinan para murid sebagai murid yang taat pada peraturan-peraturan sekolah. Misalnya menaati peraturan dan tata tertib sekolah ini. Apa peraturan di sekolah? Contohnya sebutkan satu peraturan di sekolah kita. Di sekolah kita ini apa? Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Itu peraturannya. Dan memakai lengkap atribut sekolah. Apa itu? Topi dasi, tali pinggang, dan dalam semua pakaian harus rapi dan baju digosok dan tata tertib sekolah. Pernah kita dengarkan itu apa? Janji murid. Janji murid untuk meninggalkan kelas maupun sekolah ketika proses belajar sudah berakhir. Kalau sudah selesai belajar mata pelajaran kita, berarti kita harus meninggalkan sekolah. Kalau sudah balik ke jam pelajaran kita. Lalu setelah itu siswa juga harus mengikuti kegiatan sekolah seperti senam pagi. Kita melaksanakan senam pagi setiap apa itu? Untuk kebugaran badan kita dan kesehatan kita agar mengikuti pelajaran tidak ngantuk nanti seperti misalnya ngantuk karena tidak ada kegiatannya. Tetapi kalau kita misalkan senam, kita sudah segar, atau bisa juga dengan menghubungi staf sekolah maupun guru, misalnya, ya harus mengikuti kegiatan sekolah seperti senam pagi, upacara bendera, pramuka, ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Misalnya, apakah kalian pernah ekstrakurikuler itu pelajaran di luar sekolah? Misalnya ada, dengarkan dulu. Pelajaran di luar sekolah itu misalnya ada dibuat guru menari, ya. Coba dulu kita belajar menari di luar jam sekolah. Karena kalau kita belajar datang ke sekolah tepat waktu. Jam 3 datang sekolah tepat waktu, ya. Maksudnya di situ kita jangan terlambat. Makanya kita bangun tidur terus mandi, ya. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidur. Berarti kita harus datang jam 7 tepat waktu. Jam 7.30 kita melaksanakan senam. Ya, jam 7.45 kita mulai pembelajaran. Les pertama. Tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Itu tergantung kebijakan sekolah kita. Yang nantinya apabila siswa tidak masuk sekolah, misalnya absen, sakit, ya, kita harus melaporkan ataupun orang tua kita, ataupun wali kita, orang tua atau wali, misalnya neneknya, ataupun dia sama opungnya, misalnya sama tantenya, harus membuat izin ke sekolah. Apa itu satu contohnya? Membuat surat.
hari ini berhubung karena saya sakit. Mohon pengertian Bapak Ibu guru. Terima kasih. Salam dari saya. Murid Bapak. Maaf ya, Bapak Guru ya. Ya, karena sudah apa paru-paru Pak Guru. Makanya dengarkan ya, jangan tidak didengarkan. Jangan tidak didengarkan ya. Ini penting sekali untuk perkembangan otak dan pikiranmu. Apakah hak dan kewajiban itu? Jadi sudah mengerti semua tadi? Sudah mengerti semua tadi? Yang Bapak terangkan tadi, hak itu apa sih kewajibannya? Sudah? Sekarang kalau sudah mengerti, kita buat dulu misalnya ini amati gambar kita sekolah di atas diskusikan. Teman mengelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak di sekolah. Apa kewajiban? Buat 5. Buat hak di sekolah. Buat 5. Ya. Buat seperti itu. Buat dia kotak. Ya, kerjakan dengan baik. Ambil kursi terpenmu. Buat dia kotak. Pertama dia hak, kewajiban, ya. Kewajiban kita bersama di sekolah apa? Boleh. Rapi buat ya, biar Bapak guru bisa membaca nanti. Kalau dia sudah mengerti nanti, misalnya kurang mengerti lagi bisa ditanya, ya. Jangan didiamkan. Itu artinya kita belajar. Buat di atas dia kewajiban dan hak di sekolah. Oke, ini mulai siapa? Tapi kewajibannya, haknya belum. Belumnya. Belum. Coba lakukan. Laksanakan tugasnya dengan baik. Berarti hadir semua kan? Kita hadir semua kan? Kita lihat dulu absennya ini. Berapa orang yang tidak hadir kemarin. Kami kerjakan ya.